Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi seminar proposal dengan judul Analisis Beban Kerja dan Efisiensi Pelayanan di Puskesmas menggunakan metode NASA TLX. Sebelumnya, perkenalkan, saya Syara Pranasi Tanggang dengan NIM 220936008, Program Studi Teknik Industri. Adapun dosen pembimbing yang pertama yaitu Bapak Willy Tahunan, lalu yang kedua ada Ibu Teresia Amelia. Baik, selanjutnya, ada pun latar belakang dari penelitian berikut itu dilatar belakangi dengan beban pelayanan yang meningkat menuntut tenaga kesehatan bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien di suatu puskesmas. Adanya ketidakseimbangan beban kerja dapat menurunkan kualitas layanan dan meningkatkan risiko kesalahan. Analisis beban kerja diperlukan untuk mengevaluasi efisiensi pelayanan dan penelitian ini menggunakan metode NASA TLX untuk mengukur beban kerja secara komprehensif. Rumusan masalah yang saya dapatkan dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana tingkat beban kerja yang dialami oleh petugas pelayanan di puskesmas berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode NASA TLX. Lalu yang kedua, faktor apa yang paling dominan memengaruhi beban kerja petugas di puskesmas? Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap efisiensi pelayanan yang diberikan puskesmas? Lalu yang terakhir, rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan berdasarkan hasil analisis beban kerja di puskesmas? Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut, menganalisis tingkat beban kerja karyawan di bagian pelayanan di puskesmas dengan menggunakan metode NASA TLX. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi faktor dominan yang mempengaruhi beban kerja petugas puskesmas. Yang ketiga, menilai hubungan antara tingkat beban kerja dengan efisiensi pelayanan di puskesmas. Lalu yang terakhir ada memberikan rekomendasi perbaikan sistem kerja untuk meningkatkan efisiensi pelayanan berdasarkan hasil analisis beban kerja di puskesmas. Adapun batasan penelitian yang ada pada penelitian saya kali ini, yang pertama adalah penelitian hanya dilakukan pada petugas pelayanan di puskesmas, seperti perawat, petugas administrasi, dan tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam pelayanan pasien. Yang kedua, pengukuran beban kerja dilakukan menggunakan metode NASA TLX yang berbasis persepsi subjektif tanpa menggunakan metode pembanding. Yang ketiga, aspek efisiensi pelayanan yang dianalisis terbatas pada waktu pelayanan dan persepsi petugas terhadap kelancaran alur pelayanan. Lalu yang terakhir, penelitian ini dilakukan dalam kondisi operasional normal tanpa intervensi terhadap sistem kerja puskesmas. Adapun asumsi penelitian yang pertama, responden memberikan jawaban yang jujur dan objektif dalam mengisi kuesioner NASA TLX. Lingkungan kerja selama penelitian berlangsung berada dalam kondisi normal dan tidak mengalami gangguan signifikan yang mempengaruhi aktivitas pelayanan. Setiap petugas memiliki beban tugas dan tanggung jawab yang relatif serupa, sehingga data yang diperoleh dapat mewakili kondisi umum karyawan bagian pelayanan. Lalu yang terakhir, metode NASA TLX dianggap mampu menggambarkan secara akurat tingkat beban kerja mental dan fisik petugas puskesmas. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian saya, yang pertama ada mengenai beban kerja. Menurut Cecilia dan Kosasi pada tahun 2024, beban kerja terbagi menjadi dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Untuk beban kerja kuantitatif, jumlah atau volume tugas yang harus diselesaikan. Lalu ada beban kerja kualitatif, yaitu tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan tuntutan profesional dalam pelayanan. Lalu ada efisiensi pelayanan. Menurut Dwianto DKK pada tahun 2008 dalam Hasan dan Sabitah pada tahun 2023, efisiensi pelayanan adalah pencapaian hasil optimal melalui penggunaan sumber daya secara efektif. Pelayanan dianggap efisien ketika prosesnya mampu memberikan kemudahan dan manfaat maksimal bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, ada mengenai metode NASA TLX. Menurut Amri pada tahun 2017, dalam Pramesti dan Suhendar pada tahun 2020,
NASA TLX adalah metode pengukuran beban kerja yang dikembangkan oleh NASA pada tahun 1981. Awalnya terdiri dari 9 faktor, namun disederhanakan kembali menjadi 6 indikator utama, yaitu ada mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort, dan frustration. Adapun penelitian terdahulu yang saya ambil untuk menjadi acuan dalam penelitian saya ada dari Nugraha dan Zeki pada tahun 2023 dengan judul Analisis Beban Kerja Mental pada Stasiun Boiler dan Pengepresan Crude Palm Oil menggunakan metode NASA TLX di PT Anugrah Vajra Rezeki. Metodenya NASA TLX dan objeknya itu ada pada PT Anugrah Vajra Rezeki. Lalu yang kedua ada Azari dan Suparno pada tahun 2024, yaitu dengan judul Analisis Beban Kerja Mental di Divisi OPJ pada perusahaan jasa telekomunikasi dengan NASA TLX. Metodenya menggunakan NASA TLX dan rating scale mental effort. Lalu, untuk waktu dan lokasi penelitian saya, yaitu saya melakukan penelitian direncanakan berlangsung pada periode 1 November 2025 sampai dengan 31 Maret 2026, meliputi tahap observasi, penyebaran kuesioner, pengolahan data, dan analisis data. Untuk lokasi penelitian dilaksanakan di suatu puskesmas yang menjadi lokasi sekaligus objek penelitian. Pemilihan lokasi menggunakan teknik purposif, yaitu dipilih karena puskesmas tersebut memiliki intensitas aktivitas pelayanan tinggi dan relevan untuk dianalisis beban kerjanya. Adapun beberapa tahapan penelitian pada penelitian saya yaitu tahap persiapan, meliputi identifikasi masalah, kajian literatur, penyusunan instrumen, serta koordinasi dengan pihak puskesmas untuk pengambilan data. Tahap pengumpulan, yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Untuk data primer, observasi proses kerja dan kuesioner NASA TLX kepada petugas pelayanan di puskesmas. Lalu ada data sekunder, yaitu dokumen terkait tugas, SOP, jumlah kunjungan, serta literatur pendukung. Ada tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data meliputi pengolahan kuesioner NASA TLX dan waktu pelayanan. Data NASA TLX tersebut nanti diolah melalui 3 langkah utama, yaitu pemberian rating pada 6 dimensi, pembobotan jika menggunakan pair risk comparison, serta perhitungan skor akhir beban kerja menggunakan weighted workload atau WWL dan nilai akhir dari NASA TLX tersebut. Lalu ada tahap pembahasan dan analisa. Tahap analisis dilakukan dengan menginterpretasikan skor NASA TLX untuk melihat tingkat beban kerja dan dimensi yang paling berpengaruh. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan data waktu pelayanan untuk menilai hubungan antara beban kerja dan efisiensi pelayanan, serta dibahas berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya. Lalu yang terakhir ada tahap penutup. Tahap penutup ini berisi penyusunan kesimpulan dan hasil analisis, serta penyusunan saran untuk meningkatkan beban kerja dan efisiensi pelayanan di puskesmas. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan laporan penelitian secara keseluruhan. Lalu di tahap ini juga nanti akan ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada pihak perusahaan atau pihak puskesmas. Adapun diagram alir kegiatan selama penelitian dimulai dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap penutup. Lalu, adapun jadwal kegiatan yang telah saya rencanakan pada penelitian saya, yaitu dimulai dari penyusunan proposal yang dilakukan pada minggu awal November sampai minggu ke-3 Desember. Lalu ada seminar proposal yang dalam nama Tuhan dilaksanakan pada minggu ke-3 atau ke-4 Desember. Lalu ada pengumpulan dan pengolahan data yang mungkin akan dilaksanakan di Januari sampai Februari. Lalu ada tahap bimbingan kepada dosen pembimbing yang dilakukan pada mulai dari minggu ke-3 Januari sampai akhir Februari. Lalu ada seminar hasil, persiapan sidang, dan sidang di akhir Maret. Mungkin itu saja presentasi saya mengenai seminar proposal penelitian tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Terima kasih.